Cipatat, Cimahi, Cianjur dan sekitarnya ya. Simpurin Kapolsek Cipatat. Diduga terjadi kesalahpahaman, sopir ambulans dipukul sopir travel di Cipatat, Bandung Barat, Jabar. Pantauan awak media liputan 6.com. Diduga terjadi kesalahpahaman antara dua pengemudi kendaraan, seorang sopir ambulans bernama Asep Wawan dan sopir travel Asep Toto, yang berujung dugaan aksi pemukulan di Jalan Cirawa, Desa Cirawa Mekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu, tanggal 7 Februari tahun 2026 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut terjadi saat Asep Wawan tengah mengantarkan pasien menggunakan ambulans. Namun, di tengah perjalanan, diduga terjadi cekcok dengan sopir travel hingga berujung dugaan penganiayaan. Akibat kejadian itu, Asep Wawan mengalami luka dan saat ini masih menjalani perawatan medis serta menunggu hasil visum. Mendengar kabar tersebut, keluarga besar Persatuan Sopir Ambulans Bandung dan Cianjur mendatangi Mapolsek Cipatat untuk meminta keadilan atas dugaan penganiayaan terhadap rekan mereka. Kapolsek Cipatat, Iwan Setiawan, SH, MH, CPHR, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihak kepolisian masih melakukan pendalaman kasus. Menurutnya, laporan sementara baru berasal dari pihak korban. Terduga pelaku, Asep Toto, akan diproses sesuai hukum yang berlaku apabila terbukti melakukan penganiayaan. Saat ini kami masih menunggu yang bersangkutan untuk dimintai keterangan karena sedang berada di luar kota, ujarnya. Setelah menerima penjelasan dari pihak kepolisian secara terbuka dan transparan, perwakilan sopir ambulans sepakat menunggu proses hukum yang berjalan. Kapolsek juga mengimbau agar para pengemudi tetap tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. ABBO, sopir ambulans asal Desa Cipta Harja, Kecamatan Cipatat, selaku perwakilan keluarga besar sopir ambulans Bandung dan Cianjur, menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini. Kami akan mengawal proses hukum agar dugaan pelaku diproses secara adil oleh aparat penegak hukum, tegasnya. Dari Bandung Barat, tim awak media liputan 6.com. Iwan KBB melaporkan. Proses sesuai hukum. Jadi saksi sudah diperiksa, visum sudah dimohon, 2 alat bukti sudah cukup. Nah, saya sudah melakukan persuasif barusan ke rumahnya yang bersangkutan, tapi rumahnya kosong. Ibunya pun kosong. 2 hari yang lalu ibunya dibawa ke rumahnya, kalau tidak di Cirawa itu di Cikemudik. Nah, barusan yang kedua, saya sudah berkomunikasi dengan Fajar pemilik mobil dan sudah nyambung dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan sekarang lagi di Bekasi. Nanti malam ini pun saya suruh kembali ke sini, nanti kita melakukan persuasif, bukan ditangkap ya. Jadi kita amankan dulu yang bersangkutan, kemudian kita lakukan pemeriksaan, ya, klarifikasi. Nanti kalau memang yang bersangkutan sinkron keterangannya dengan apa yang dilaporkan, insya Allah nanti saya akan melakukan proses selanjutnya yaitu ke penyidikan. Ya, jelas rekan-rekan? Jangan khawatir, jangan ada pikiran apa-apa. Ini akan kita proses normatif ya secara hukum. Adapun nanti misalkan tadi sudah ada begini itu silahkan. Di luar saya selaku penyidik ya silahkan nanti proses apapun silahkan. Tapi yang jelas saya selaku Kapolsek ya akan memproses secara hukum. Dan tentunya ini merupakan perbuatan yang sangat tidak baik dan tidak ini ya, karena saudara kita Pak Asep Wawan lagi membawa pasien dan kita ketahui bersama bahwa ambulan, damkar itu kendaraan prioritas ya. Sekali lagi saya selaku Kapolsek, selaku pribadi ya sangat turut prihatin dan sangat menyesalkan dengan terjadinya peristiwa ini. Sekaligus saya menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila memang ada saudara-saudara kita ambulan, damkar yang memerlukan prioritas, kita beri prioritas. Karena ambulan tentunya lagi melakukan atau pekerjaan menjalankan tugas ya, menyelamatkan pasien atau lagi membawa pasien. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih atas solidaritas. Yuk kita kawal sama-sama, insya Allah saya akan sesuai dengan prosedur menangani perkara ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pengemudi ambulan, ketua, kemudian dari Cimahi juga, Kapolres, atur nuhun. Mungkin
menghimbau silakan rekan-rekan kembali ke tempat masing-masing. Silakan nanti kalau ada perwakilan dari rekan-rekan 1-2 orang di sini, baik ketua maupun yang lainnya, maka di sini ya. Jadi biar rekan-rekan juga bisa istirahat apabila nanti ada tugas yang lain kan tidak kecapean. Itu saja mungkin dari saya penjelasan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, maka silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, maka biar nanti tidak tidak simpang siur. Maka cek. Maka ini perwakilan dari rekan-rekan kita driver ambulans semua di luar kecamatan pun dimohon katanya kepada bapak kita, Bapak Kapolsek. Jadi apabila tersangka tersebut pulang atau ada menghimbau, dimohon ada kabar berita katanya secepatnya, itu aja ya Pak Kolek. Oke? Barangkali ada dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kapolsek, saya menyampaikan dari rekan-rekan yang tadinya untuk menyampaikan masalah ini memang masalah sepele Pak, tapi karena ini adalah kepentingan untuk keselamatan jiwa manusia, dan ini pemukulan ini jangan ibarat kata tidak terlalu parah, tapi nama baik kita Pak, nama baik driver ambulan ini yang tidak melihat waktu atau melihat apa-apa ya, yang penting ada telepon kita berangkat. Beliau menyampaikan kalau bisa permohonannya adalah 24 jam harus ke bawah, dan beliau tidak mau mendengarkan apapun. Kalau pesannya tidak, ya kemungkinan beliau mau mendatang lagi ke sini untuk minta penjelasan dari Bapak Kapolsek atau dari tim yang menangani permasalahan ini. Begitu rekan-rekan, sudah merasa puas belum? Nah, kalau udah puas, mohon pertanyaan ini biar dijawab oleh Bapak Kapolsek sebagai pemangku wilayah kita, ya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama pertanyaan Kang Ocek. Insya Allah Kang Ocek.